Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan yang case fatality rate itu sebesar 4,1%. Dan kalau kita lihat khusus misalnya DKI, itu kesembuhannya sekitar 75,2%. Kemudian juga kita melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan, dan rapat koordinasi yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan-masukan ataupun concern-concern yang ada. Nah, pemerintah pusat tadi memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Jadi peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu juga akan terus menambah fasilitas di hotel, termasuk di memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3 seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan, dan juga mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet, di mana Wisma Atlet juga mempersiapkan baik di Tower 5, 6 maupun yang khusus dari pekerja dari luar negeri itu adalah Tower 7 dan 8. Dan flat dan fasilitas ini juga mempersiapkan dari segi jumlah bed juga terus ditingkatkan. Dan di samping itu juga pemerintah mendorong agar rumah sakit yang ada di DKI ataupun yang di Jakarta itu untuk dilakukan relaksasi terutama terhadap pasien yang posisinya sudah hampir sembuh dan masih dalam tahap observasi. Nah, itu di Wisma Atlet fasilitasnya tersedia. Kemudian terkait dengan ketersediaan obat-obatan baik untuk rumah sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri. Nah, pemerintah sudah memproduksi obat antivirus seperti Tamiflu atau Oseltamivir. Itu minggu depan juga bertambah hampir 480.000. Kemudian juga yang terkait dengan Favipiravir, ini kebetulan patennya sudah lepas sehingga juga akan diproduksi oleh Kimia Farma. Kemudian kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol COVID, dan pemerintah mendorong yang namanya kampanye untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ataupun ini yang sangat relevan terkait dengan kegiatan pilkada ke depan. Nah, kemudian juga untuk pekerja di kantor, pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan RB, sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan, dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan Wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Nah, tentu dengan berbagai langkah tersebut diharapkan kapasitas yang tersedia di rumah sakit tetap terfasilitasi, kemudian juga tower 6 dan 7 yang berfungsi sebagai perawatan, ini juga masih punya kapasitas, dan kemudian kita juga menjaga kondisi produktif. Tadi dilaporkan di Gubernur Jawa Barat bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil di Jawa Barat, yaitu pembatasan secara mikro, jadi yang kepada daerah-daerah, kecamatan, RT, RW, dan yang lain, maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng, Jatim, di mana sektor produktif termasuk PMI manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8.
Dan tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran COVID, dan juga pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta, kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Demikian yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.